Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Masa Prapaskah kita tandai dengan berpuasa. Bahkan zaman-zaman dulu lebih dikenal dengan masa puasa. Tidak dikenal masa Prapaskah. Pertanyaannya mungkin seperti murid Yohanes dan murid orang Farisi. Mengapa kita berpuasa? Mengapa ibu bapa taat dan setia 5 perintah gereja? Berpuasa dan berpantanglah pada hari yang ditentukan. Dan gereja menentukan hari Jumat ini wajib puasa. Barangkali ketika kita mendengar kata-kata Yesus, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Rupa-rupanya berpuasa itu menjadi cara kita untuk dekat dengan mempelai laki-laki. Puasa itu menjadi cara kita memperbaiki kedekatan dan relasi kita, yaitu dengan Kristus. Saya tidak tahu apakah kita berani dan mau mengatakan relasi saya dengan Kristus baik-baik saja. Saya merasa dia ada dekat saya, mempelai itu ada bersama saya. Jadi saya tidak mau berpuasa dong. Kan berpuasa itu karena mempelai laki-laki tidak ada. Dan saya yakin kita semua dalam masa Prapaskah ini belajar untuk menemukan bahwa memang relasi kita dengan mempelai laki-laki ada sesuatu yang tidak beres. Memang relasi kita dengan Kristus sebagai mempelai laki-laki, relasi kita dengan Allah ada sesuatu yang tidak pas. Maka benarlah masa Prapaskah menjadi kesempatan bagi kita untuk memperbaiki apa yang tidak pas dalam kedekatan kita dengan Kristus. Maka pertanyaannya, benarkah puasa kita membuat kita lalu bisa dekat dengan Kristus? Kalau kita mendengar bacaan pertama, Yesaya mengkritik orang-orang Israel yang merasa bahwa dengan berpuasa itu tidak makan, tidak minum, mengenakan kain kabung, tidur di atas abu, selimutnya dari karung sebagai bentuk pertobatan, sebagai bentuk merendahkan diri. Oleh Yesaya itu dianggap belum cukup. Jadi kalau hari ini kita hanya makan sekali kenyang itu belum cukup. Tuntutannya itu masih sangat lemah. Maka yang terutama di sana adalah tindakan puasa itu disertai dengan perbuatan kasih kepada sesama. Kalau melihat ada orang yang lapar, diberi makan. Kalau ada orang yang telanjang, diberi pakaian. Kalau ada orang yang tidak mempunyai tempat tinggal, diberi tumpangan. Tindakan-tindakan amal kasih yang mengungkapkan bahwa relasi saya dengan Tuhan saya perbaiki dengan berpuasa, dan juga saya buktikan dengan memperbaiki relasi saya dengan sesama. Mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, ibu bapak saudara-saudari sekalian, mudah-mudahan kita merasa bahwa puasa menghantar kita semakin dekat dengan Yesus,
dan puasa yang kita lakukan semakin menghantar kita berelasi baik dengan sesama. Terutama yang disebutkan adalah orang-orang yang sungguh membutuhkan perhatian dan cinta kasih dari kita. Semoga demikian.